Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Pemirsa, saya Parson Agus Waloyo. Kita sekarang berada di Masjid Jami Dusun Sintru Kembang atau Kembang Sintru, Desa Nyanduplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, berada di Jawa Tengah, Indonesia. Inilah saksi sejarah daripada sebuah masjid, jejak-jejak peninggalan orang-orang salafun soleh, orang-orang kuno yang soleh, yang taat beribadah, yang berilmu, yang menyebarkan agama Islam di lereng Gunung Lawu belahan barat yang masuk Kabupaten Karanganyar. Kita berada di Masjid Al-Huda, salah satu masjid tertua di Kabupaten Karanganyar, yang kalau dilihat dari sejarah masjid ini, memang masjid ini renovasi ya, renovasi belum lama, tetapi sejarahnya masjid ini berpindah 3 kali. Konon kabarnya begitu, dari riwayat kilawakol ataupun cerita turun-temurun. Dari ujung sana, ujung sebelah barat sana, berada di Kebun Pondok namanya sekarang. Di baratnya ada makbarah ataupun kuburan-kuburan leluhur-leluhur orang-orang yang telah berjihad fi sabilillah untuk menebarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita di samping ngalah barokah dalam bahasa santrinya, juga menebarkan informasi-informasi yang di situ mungkin tidak akurat 100%. Tetapi dari cerita-cerita ini mudah-mudahan bisa digali secara teori akademik. Ini kita sekarang ada Mas Supri. Sini Mas Supri. Nah, Mas Supri. Nah, Mas Supri. Mas Supriyadi. Nah, Mas Supriyadi ini beliau adalah pengurus Masjid Al-Huda ya. Beliau adalah pengurus Masjid Al-Huda, juga Pak RT Pak RW ini? Pak RW, walaupun masih kecil ini Pak RW. Beliau ini keturunan daripada Syekh Hasan Tafsir, salah satu cikal bakal ataupun muassis masjid ini. Jadi kalau bisa saya sebutkan, ini namanya Mas Supriyadi bin Pak Slamet Afandi almarhum, bin Mbah Ngali Muhammad, bin Mbah Imam Pawiro, bin Mbah Hasan Tafsir Sintru, bin Mbah Nurmatin. Nah, ini masih perlu dikaji lebih dalam, karena apakah betul Mbah Hasan Tafsir ini putra daripada Mbah Nurmatin yang makbarohnya baru selesai dibangun oleh warga untuk tabarukan, untuk ngalah barokah, biar orang-orang yang ziarah ini mendapatkan keberkahan daripada orang-orang salafun sholeh yang betul-betul telah menegakkan kalimat tauhid di bumi Karanganyar belahan timur ini. Jadi Mas Supriyadi ini sebenarnya keturunan langsung ya dari Mbah Hasan Tafsir. Seperti halnya cara Islam dan Jawa, bahwa keturunan itu diambil dari garis bapak. Beda dengan orang Minang dan suku-suku yang lain di Indonesia, itu mungkin dari garis ibu. Tapi walaupun dari garis bapak, karena mungkin kurangnya peduli terhadap sejarah itu sendiri, akhirnya Mas Supriyadi ini mungkin juga nggak tahu ini hubungan silsilah nasabnya sendiri. Malah saya yang tetangganya ini mungkin hafal gitu ya Mas Supri ya. Betul ya Mas Supri ya. Jadi Mas Supri anak daripada Pak Slamet Afandi. Pak Slamet Afandi ini anak lelaki dari Mbah Ngali Muhammad. Semuanya pejuang di daerah ini. Banyak yang menyaksikan, masih saksi hidupnya saya sendiri menyaksikan bagaimana perjuangan Pak Slamet Afandi, juga Mbah Ngali Muhammad. Lah Mbah Ngali Muhammad ini anak daripada Mbah Imam Pawiro. Yang ini saya tidak menyaksikan. Betul ya, sahih ya. Jadi silsilah itu sahih. Mbah Imam Pawiro ini anak daripada Mbah Hasan Tafsir, seorang ulama yang konon kabarnya, ini perlu dibuktikan secara ilmiah,
Konon kabarnya beliau adalah ahli tafsir di Karanganyar Belahan Timur ini, ataupun kalau dulu masuk di wilayah Mangkunegaran ya. Karanganyar itu masuk di dalam wilayah Mangkunegaran yang didirikan oleh Mbah Sampun Nyawa 1750-an atau abad 18. Begitu Mas Supriyadi, tetapi ini Mas Supriyadi, dari Bahasan Tafsir bahwa beliau konon kabarnya anak Mbah Nurmadin itu ada cerita nggak itu? Kalau dari masyarakat sini tentang itu belum ada yang mengetahui pasti masalah Mbah Hasan Tafsir itu anak dari Mbah Nurmadin ya. Karena yang saya tahu dari sesepuh-sesepuh sini itu Mbah Nurmadin itu belum ada yang tahu sejarahnya. Itu ya tahu cuma kalau Mbah Nurmadin itu cikal bakal yang membuka dusun Dukuh Sintru sini. Oh iya. Ya. Jadi soal hubungan nasab antara Mbah Hasan Tafsir, seorang ulama, apakah ini anak daripada Mbah Nurmadin, ini belum sahih ya? Ya, belum dipastikan kebenarannya. Cuma kalau Mbah Nurmadin itu adalah muasis ataupun cikal bakal dusun Sintru Kembang di Sanduplang ini sudah valid ya. Dalam bahasa hadisnya itu mutawatir. Nah, banyak orang yang bercerita begitu. Kemudian karena penggalian sejarah ini juga tidak mudah kawan, muslimin muslimat dan orang-orang yang peduli terhadap sejarah perkembangan Islam di dusun Sintru ini. Karena seperti halnya ini, teori Islam masuk di Indonesia. Kalau versi sekolah umum kena abad 13, abad 12, 11, 13 ada Fatimah binti Maimun di Gresik itu. Tetapi kalau mengacu pada teori Islam itu justru sahabat-sahabat Nabi itu sudah dikirim dari Timur Tengah, dari Haromen untuk berdakwah di Barus, Sumatera. Lah besok insya Allah kita keliling-keliling di Sumatera sama krunya, ada Mas Mima, ada Mas Debri, ada siapa lagi ini. Begitu. Dan nanti kita akan pergi ke sana ya, di makbarohnya Mbah Nurmadin, ada juga petilasan pondok pesantrennya, ada lagi nanti kita akan pergi ke kuburannya Mbah Hasan Tafsir, yang insya Allah sudah banyak yang berziarah ke makbaroh beliau, yang berada di Dusun Kembang Sintru, di Sanduplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, masuk di Jawa Tengah Indonesia. Nanti bisa lihat ibadah di sini, karena masjid tua itu insya Allah tetap ada berkahnya. Kalau masjid lama itu kan dalam teori Islam Quran hadis kan usi sali takwa, dibuat karena ketakwaan, tetapi kadang-kadang masjid modern itu bahasa yang keren itu usi salil kemropok, atau dibangun karena mungkin ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, akhirnya membangun masjid sendiri. Begitu pemirsa, dan terima kasih. Nanti kita menuju ke mana? Makbarohnya Mbah Nurmadin, Mbah Imam Mubarok, petilasan pondok pesantren, dan juga di makbarohnya Mbah Hasan Tafsir. Dan alhamdulillah kalau di Kembang Sintru ini sendiri, untuk melanjutkan estafet perjuangan beliau sudah berdiri pondok pesantren Pitutur Luhur. Jadi sudah berdiri pondok pesantren Pitutur Luhur yang insya Allah sudah berjalan kegiatan belajar mengajar, dan Mas Supriyadi ini termasuk orang-orang yang sangat mendukung. Walaupun beliau mungkin tidak nyantri, tapi katanya ini cerita-ceritanya ini mau bikin anak 11 semuanya jadi kayak semua ini. Amin. Begitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di makbarohnya Mbah Nurmadin atau Mbah Hasan Tafsir, juga di petilasan pondok pesantren Kembang Sintru Desa Sanduplang yang sekarang dilanjutkan dengan pondok pesantren Pitutur Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.